Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Kita baca ayat Al-Qur'an surat Yasin ayat 69 sampai dengan ayat 76 dan nanti beberapa ayat sebelumnya juga mungkin ada yang kita lihat kembali. Silakan dilihat dari ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anun liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman wa hum laha malikun wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Ayat ini terjemahannya kurang lebih wa ma 'allamnahu syi'ra, dan kami, maksudnya Allah, tidak mengajarkan kepada dia, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, syair-syair, kemampuan untuk membuat kata-kata indah dalam bentuk puisi ataupun syair-syair. Wa ma yanbaghi lah, dan dia memang tidak pantas kalau pintar bersyair seperti itu. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Tiada lain apa yang beliau sampaikan, meskipun ada kata-kata indah yang terungkap, sebenarnya adalah itu wahyu dari Allah. Itu adalah suatu peringatan yang tujuannya memberikan pembelajaran, memberikan petunjuk. Wa Qur'anun mubin, dan itu adalah Al-Qur'an yang nyata. Liyundhira man kana hayyan, yang dimana apa yang beliau peroleh itu disampaikan kepada manusia ini adalah sesuatu yang memberikan manfaat, memberikan satu pembelajaran, satu peringatan, man kana hayyan, bagi mereka manusia yang punya hati yang masih hidup. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan supaya menjadi satu hujah nyata terhadap perbuatan orang-orang kafir, bahwa mereka sekarang salah, ya, maka mereka akan menanggung akibatnya nanti di hari kiamat. Awalau yaram anna khalaqna lahum, apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimana kami telah menciptakan untuk mereka mimma amilat aydina, dari apa-apa yang kami buat dengan tangan kami sendiri, dengan kekuatan kami, kata Allah. Allah menciptakan an'aman, binatang-binatang ternak. Fahum laha malikun, maka mereka, maksudnya kita manusia, akhirnya dapat menundukkan, memiliki atau menguasai binatang ternak tersebut. Wa dzallalnaha lahum, benar-benar kami jadikan binatang itu tunduk kepada manusia, kepada mereka. Wa minha rakubuhum, ya, yang akhirnya di antara binatang itu ada yang menjadi alat tunggangan mereka. Wa minha ya'kulun, dan daripada binatang ternak itu ada yang menjadi santapan, jadi makanan untuk manusia.
walahum fiha manafi'u wa masyarib. Tidak sampai di situ saja, bahkan binatang ternak itu menjadi manfaat yang lebih banyak untuk manusia, dan ada yang menjadi minuman, ya, susu yang bisa diambil. Afala yashkurun, maka apakah manusia atau mereka tidak bersyukur? Wattakhadhu min dunillahi alihatan, dan mereka bahkan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan, sebagai ilah. La'allahum yunsarun, semoga mereka mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga tidak tetap di dalam perbuatan kemusyrikannya menuhankan selain Allah. La yastati'una nasrahum, padahal mereka tahu bahwa sesembahan mereka tidaklah dapat menolong mereka. Patung-patung itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada manusia. Wahum lahum jundum muhdarun. Ya. Padahal mereka sendiri, ya, itu diciptakan untuk mereka sebagai jundun muhdarun. Ya, disiapkan untuk menjaga mereka. Jadi justru kita yang mestinya menjaga mereka. Kita yang mengontrol dan menguasai mereka. Fala yahzunka qauluhum. Maka dari itu, wahai Muhammad, janganlah membuatmu bersedih ucapan-ucapan orang-orang kafir itu. Innama na'lam ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami mengetahui apa-apa yang mereka rahasiakan dari ucapan mereka dan apa-apa yang mereka terang-terangan menyatakannya dari ucapan mereka. Di ucapan mereka baik yang tersembunyi maupun yang dinyatakan, kami, maksudnya Allah, mengetahui semuanya. Nah, itu bunyi ayat yang insya Allah bahasan kita pada kesempatan ini. Pada ayat sebelumnya, saya ingin kembali sedikit dari ayat 65, ya. Ketika Allah mengatakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini kami telah mengunci mulut mereka dan kami jadikan tangan-tangan mereka bisa berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka menjadi saksi. Jadi bisa ngomong juga sendiri. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat. Walau nasya'u, dan kalau kami kehendaki. Nah, ini kalimatnya lau, ya. Dalam bahasa Arab itu kalimat lau artinya apabila, kalimat idza juga artinya apabila, ya, bisa juga berarti jika, in juga berarti jika, tapi tiga kalimat ini punya makna yang ada lebih khusus, lebih spesifik. Nanti saya terangkan. Walau nasya'u laqamasna ala a'yunihim, dan kalau kami kehendaki, kami jadikan mereka itu terhapus penglihatannya. Ya. Mata mereka tertutup. Fastabiqus sirat, maka mereka akan berlomba-lomba mencari jalan, pintu keluar, tujuan mereka untuk bisa selamat. Fa'anna yubsirun, bagaimana mereka bisa melihat tujuan itu, pintu keluar itu, kalau mereka dalam keadaan telah dibutakan matanya. Walau nasya'u lamasakhnahum, dan seandainya kami pun menghendaki, kata Allah, bisa saja kami merubah mereka. Lamasakhnahum ala makanati, kami bisa merubah keadaan mereka di tempat mereka itu juga. Famastata'u mudhiyan, maka mereka akhirnya nggak sanggup untuk bergerak, nggak sanggup untuk jalan melangkah. Wala yarji'un, apalagi untuk bisa kembali pulang. Ya. Wa man nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami akan kembalikan dia di dalam penciptaan yang sebelumnya, yang pertama. Artinya mereka seperti masa lalunya. Afala yaqilun, maka apakah mereka tidak menggunakan akalnya? Nah, jadi kalau kita perhatikan dari ayat 65 sebenarnya, ini kan adalah episode di hari kiamat. Kata-kata Allah mengunci mulut mereka sebetulnya bukan seluruh umat manusia, tapi orang-orang kafir yang awalnya membantah.
Di hari kiamat pun mereka masih bisa berdebat, mengatakan kami tidak berbuat itu, nggak benar kami dianggap melakukan itu, gitu. Jadi mereka mengingkari perbuatan mereka sendiri yang jahat waktu di dunia dulu, perbuatan mungkar yang mereka lakukan di dunia dulu, mereka ingkari. Jadi bayangkan di akhirat saja masih berani mengingkari, karena itu Allah kunci. Jadi kalau pada saat itu di akhirat mereka jujur mengatakan kesalahannya di masa lalu saat hidup di dunia, mungkin Allah nggak akan mengunci seperti itu. Tapi karena demikian rupa, maka mulutnya dikunci, nggak bisa berbicara. Maka yang menjadi saksi adalah tangannya sendiri. Kata-kata tangan ini menunjukkan seluruh perbuatannya. Ya, nanti matanya, ya mungkin perbuatan telinganya, perbuatan hidungnya, perbuatan semua itu maksudnya kata-kata tangan di sini. Ya, jadi tangan itu bisa berbicara, artinya tubuhnya bisa berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya saksi. Jadi tangannya berbuat, kakinya adalah saksinya, itu maksudnya. Kakinya yang membenarkan apa yang disampaikan oleh tangan, oleh mulut, oleh mata, oleh semua benar. Karena kaki ini menjadi tumpuan dari semua anggota badan. Dia di bawah. Dia pun yang membawa badan ini bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, dan seterusnya. Ini sebuah perumpamaan yang luar biasa dari ayat Al-Quran, penggambaran bahwa seluruh anggota tubuh berbicara dan seluruh anggota tubuh disaksikan oleh kaki yang mengetahui perbuatan anggota tubuh lainnya. Lalu kemudian ayat 66 itu mengatakan begini, sebenarnya dulu waktu di dunia, nah itu begitu sebetulnya. Walau nasya'u, kalau kami kehendaki, nah ini dalam bahasa Arab, kalimat lau menunjukkan sesuatu yang berarti pengandaian, tapi sesuatu yang sudah tidak bisa lagi terjadi. Sudah nggak akan terjadi. Lau nasya'u, artinya ini dulu tidak dilakukan oleh Allah memang. Beda dengan kalimat idza. Kalau idza artinya apabila, tapi menunjukkan sesuatu yang pasti akan terjadi. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maka idza di situ adalah apabila, yang artinya apabila kalimat apabila di sini artinya adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Bahwa akan datang pertolongan Allah, akan datang kemenangan. Atau kalimat lain misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Salah satu tanda-tanda kiamat adalah apabila Allah goncangkan bumi ini dengan kegoncangan yang sekuat-kuatnya, itu pasti terjadi. Itu makanya kalimatnya idza. Tapi kalau lau itu sesuatu yang menunjukkan pengertiannya apabila atau jika, tapi sesuatu yang mustahil untuk terjadi, tidak akan terjadi. Ya seperti ayat yang lain lagi misalnya lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Karena kami jadikan Al-Qur'an itu kami berikan kepada gunung. Nah, itu tidak terjadi. Al-Qur'an sudah Allah turunkan untuk manusia. Nah, itu seperti itu. Jadi kalimat lau. Sedangkan in, nah, ini masih bisa iya, bisa tidak kalau in. Ya. Malah dalam beberapa ayat kecenderungannya digunakan Al-Quran untuk menunjukkan sesuatu juga yang hampir sama dengan lau tidak mungkin. Seperti contoh, in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina wa in kuntum, dan jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad itu, fa'tu bi suratin, maka datangkanlah Al-Quran. Ini sesuatu yang bersyarat. Ya, jika kalian ragu, kalian silakan bikin. Itu juga hampir tidak mungkin bisa dilakukan. Itu gitu. Malah pada ayat itu artinya betul-betul tidak mungkin. Nah, jadi kalimat lau di sini artinya sesuatu yang sudah lewat di masa lalu dan itu tidak mungkin terjadi seperti itu. Jadi Allah katakan kalau kami kehendaki dari awal dulu, penglihatan mereka itu kami butakan. Nah, jadi kalau orang pandangan matanya dibutakan, dia nggak akan bisa melihat apa-apa ke depan. Maka perjalanannya menjadi liar. Ke sana kemari. Pintunya di depan, tapi dia melihatnya ke arah yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi
Dia tidak melihat ke arah bahagian yang justru menjadi tujuan perjalanannya. Nah, itu ibaratnya begitu. Jadi bukan ke depan, ya, yang jadi tujuan dia ingin bergerak maju misalnya, tapi malah ke belakang. Bukan ke kanan, tadi dia mau ke kanan, malah dia ke kiri. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi ini gambarannya kata Imam, ada satu riwayat Imam Ali bin Abi Thalhah, tapi bukan Ali bin Abi Thalib ya. Qala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas fi tafsiriha, daripada Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Abbas itu mengomentari begini. Lau nasya'u la'adlalnahum 'anil huda. Kalau kami kehendaki, mereka itu kami sesatkan, nggak dapat petunjuk agama ini. Tapi Allah adil, tetap manusia itu dikasih petunjuk, dikasih Al-Quran, dikirimkan para rasul untuk mengingatkan mereka. Itu maksudnya. Kalau dari awal kami ingin menghukum manusia, dari awal kami sesatkan mereka. Kami jadikan mereka nggak punya petunjuk. Tapi itu tidak kami lakukan, kata Allah. Fakaifa la'adlalnahum 'anil huda, fakaifa yahtadun. Kalau mereka kami sesatkan dari petunjuk kami, bagaimana mereka dapat petunjuk? Nah, ini menarik bunyi ayatnya ini, kalau kami kehendaki, kami hilangkan pandangan mereka. Jadi ternyata manusia itu kalau pandangannya hilang, ya, itu akan kacau jadinya. Jalannya nggak jelas, kanan ke kiri, ke belakang, kemana nggak jelas. Ya, kayak kemarin kejadian yang di Malang itu di stadion, itu matanya nggak bisa ngelihat lagi karena pedas. Ada gas air mata, itu kayak gitu gambarannya. Pintu keluar yang mau dituju akhirnya kemana-mana, ya, nggak dapat jalan keluar. Ini penggambaran orang kalau nggak dapat hidayah dari Allah. Tapi Allah tetap dengan sifat Rahman Rahimnya memberikan hidayah itu sebetulnya kepada manusia. Kemudian walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim, kalau kami kehendaki, kami sudah jadikan mereka hancur. Kami robah keadaan mereka itu dari tempat mereka itu nggak kayak begitu. Bisa jadi mereka bukan lagi manusia, bisa jadi binatang, bisa jadi hewan, bisa jadi monyet, bisa jadi babi, seperti dulu orang-orang Bani Israel, itu maksudnya. Yang pernah berubah Allah takdirkan menjadi monyet, ya, menjadi babi. Ya. Tapi Allah tidak lakukan itu. Seperti di dunia, bisa saja Allah langsung menjadikan mereka terhukum di dunia menjadi makhluk yang berbeda, bukan lagi manusia, menjadi makhluk yang hina, menjadi hewan dan semacamnya. Tapi itu tidak juga Allah lakukan. Ya. Itu kalau benar-benar Allah lakukan, famastata'u mudiyan, mereka akan menjadi makhluk yang nggak bisa berjalan, nggak bisa bergerak, merangkak mungkin. Gitu. Wala yarji'un, nggak tahu pulang, nggak tahu asal mereka. Nah, di sini Allah katakan, Allah betul-betul menegakkan keadilannya, tidak melakukan itu semua kepada manusia, walaupun manusia itu kafirnya, durhakanya, luar biasa dalam kehidupan mereka. Jadi di dunia itu seperti itu. Ya. Nah, ayat berikutnya, ini yang disampaikan, kemudian di ayat 68, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya dalam penciptaan itu, ya, kami kembalikan mereka ke dalam penciptaan mereka yang pertama. Maka apakah mereka tidak berakal? Ini saya akan terangkan sedikit begini. Yang pertama, Allah mengatakan ini waman nu'ammirhu. Dalam soal penciptaan, kalimat waman nu'ammirhu menunjukkan bahwa Allah tidak mengatakan waman u'ammirhu, dan barang siapa yang aku panjangkan umurnya, aku. Allah menggunakan kalimat kami. Ini menunjukkan bahwa panjang umur itu bisa juga disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Yang menjaga kesehatannya, yang menjaga dirinya dengan lebih baik dalam soal makan minum, itu yang akan bisa lebih panjang usianya. Yang banyak olahraga misalnya, atau yang dalam hadis yang banyak silaturahim, itu jadi panjang umurnya. Jadi istilahnya Allah membahasakan waman nu'ammirhu, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, yang itu disebabkan oleh perbuatan aku sendiri, kata Allah,
dan juga sebab perbuatan mereka. Makanya bahasanya kami. Nah, ini kalau bahasa kami itu Allah mengakui ada peran-peran atau kontribusi dari makhluknya juga. Nah itu waman amirhu. Jadi manusia itu merasa punya harapan umurnya panjang. Nah, siapa yang merasa punya harapan umurnya panjang, padahal umurnya setelah Allah pastikan sekian tetap sekian, tapi dalam perasaan dia rasanya umurnya begitu panjang nih, rasanya umurnya lebih lama nih. Itu sebetulnya perasaan. Jadi siapa yang Allah jadikan hatinya berperasaan seolah-olah akan Allah panjangkan umurnya, nah itu dibahasakan kami, ya karena perbuatan kita sendiri yang tadi saya katakan, kita jaga kesehatan, kita bersilaturahim, itu kan salah satu sebab umur panjang. Kata Allah, kami kembalikan mereka seperti penciptaan mereka pertama. Nah, jadi kami jadikan di sini, maksudnya Allah menjadikan kita itu dalam kondisi yang seperti pertama kali mereka diciptakan, ya, yaitu mereka lemah. Yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, itu di surat Rum, ya, surat yang ke-30 ayat 50, sebentar. Surat Rum, surat yang ke-30 ayat 54. Ayat 54. Itu Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian, ya, dari keadaan yang pertamanya lemah. Jadi kita bayi, kita masih baru lahir, belum bisa apa-apa, belum bisa makan sendiri, belum bisa buang air sendiri, masih menangis saja, lemah, belum bisa bangun, belum bisa duduk, ya. Kemudian Allah jadikan kalian setelah dalam keadaan lemah itu menjadi kuat. Ya, seperti saat-saat kita sekarang ini, dari kita mulai berangkat, tumbuh kembang anak-anak, bisa bangun sendiri, bisa bergerak, bisa duduk, bisa berlari, bisa berjalan, ya. Kita bisa makan sudah mulai sendiri, ya. Kita bisa melakukan aktivitas sendiri. Itu Allah jadikan kita kuat. Sampai usia-usia 50, 60-an bahkan mungkin. Tapi kemudian kata Allah, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan." Kemudian setelah itu kami jadikan kalian, setelah kalian pernah mengalami masa-masa kuat, kami jadikan kembali kalian lemah dan beruban. Itu disebut gitu. Allah jadikan lemah dan beruban. Nah, jadi maksudnya adalah dia kembali seperti dulu masih kecilnya. Ya, lemah lagi, nggak berdaya lagi, makan mungkin disuapin lagi, jalan mungkin pelan-pelan lagi, sudah mulai pakai tongkat, gitu. Atau kadang-kadang pakai kursi roda misalnya. Atau mungkin hanya bisa berjalan beberapa meter saja misalnya. Sudah nggak bisa jalan jauh, sudah lemah, sudah nggak kuat. Nah itu yang dikatakan kembali menjadi lemah. Dan bahkan ditambah wasyaibatan dan beruban. Jadi uban itu memang tanda kelemahan. Orang kalau sudah beruban, dia sudah berumur panjang, ya dia sudah lebih lemah kondisinya daripada masa-masa sebelumnya. Dan itu seolah-olah tambahan kelemahan dia waktu di masa kecil dulu, lemah tanpa uban, kalau sekarang lemah dengan beruban. Nah itu kelemahan itu yang disebut dengan waman amirhu nunaqisu fil khalqi afala ya'qilun. Ya. Jadi akan kembali, munakis itu akan kembali, balik lagi seperti sebelumnya.